Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku sekalian ya, teman-temanku sekalian yang kami cintai, pada kesempatan kali ini Asep ingin membagi layar ya, dari jendela. Ini adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, untuk pertemuan kali ini sebelum kita bahas tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada satu siswa yang bersedia untuk memimpin doa. Ayo. Tidak ada, Pak. Ya. Pak Alvin, Pak, tadi Pak, gara-gara ke kamar mandi terus, Pak. Oh ya, ya Pak Alvin. Ya. Loh, kok Pak Saya Alvin murid, anak? Pak. Jangan dipanggil Pak. Mohon maaf, Alvin. Masa muridnya seumuran? Anak Alvin. Ya Baik. Alvin. Terima kasih atas waktunya, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita semuanya berdoa agar diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat. Amin. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Alvin yang telah bersedia memimpin doa untuk teman-temannya. Baik, anak-anakku sekalian yang kami cintai, sebelum materi kita berlangsung, Pak Asep ingin mengabsen kalian dulu ya. Nadifa ada, Nadifa? Ya. Halo, Nadifa ada? Ada, Pak, ada. Lulu Mafiro hadir. Oh, wonten, Pak. Oh, Iya, ya. wonten. Alvin. Oh, tadi ya yang Kan saya barusan mimpin doa, kok dipanggil lagi, Pak. Terima kasih Naldi. Nasrullah dan Nasrullah. Hadir, Pak. Hadir. Terima kasih anak-anakku sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah kalian bisa hadir di pertemuan Pak Asep ini pada materi beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah terima kasih juga kepada anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kalian sudah rapi dalam pakaian, tempat duduk ya. Terima kasih Pak Asep. Nah, berterima kasih kepada kalian. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita murojaah surat-surat pendek. Dimulai dari surat sama-sama. Surat Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anakku sekalian yang kami cintai. Untuk pertemuan kali ini yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembahasan, Pak Asep ingin merefresh kembali tentang materi yang minggu lalu, yaitu tentang apa? Baik, terima kasih, yaitu kol-kolah ya. Ada yang tahu kol-kolah ini apa? Pemantul, Pak. Oh iya, Tanya Bu yang mantul. Kol-kolah ini dibagi menjadi dua, Nana ya. Kol-kolah Ya, Pak. dan kol-kolah Kubro. kol-kolah subro ini artinya ada yang tahu? Sekolah. Kol-kolah subro adalah Kecil, Pak. oh iya, kol-kolah Kalau subro pantulan subro kecil, Ya. tahu kecil. Mungil. Kol-kolah adalah pantulan yang besar. Baik, Kayak terima saya, kasih Pak. sekalian. Pada kesempatan kali ini Pak Asep ingin
materinya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu. Ya sebentar. Nanti Pak Asep akan berbicara tentang definisi, ya, peta konsep, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, ya. Nanti ada sedikit bernyanyi, macam-macam kitab Allah, ya, ada dalilnya nanti, fungsinya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan perilaku orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan nanti disusul dengan atau ditutup dengan kesimpulan. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, ini adalah peta konsep, ya. Peta konsep iman pada kitab-kitab Allah. Ada Zabur, ya, Nabi Musa, Taurat maksud saya, Taurat untuk Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kami cintai, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian punyai, yaitu yang pertama beriman pada kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya itu menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, dan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala menjadi dalil nakli tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, adapun tujuannya yaitu ketika kita belajar beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kalian mampu atau siswa mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mampu menyebutkan kitab-kitab Allah, jadi macam-macam kitab Allah beserta rasul yang menerimanya. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menunjukkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir siswa mampu mengimplementasikan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, ini adalah pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan. Iman menurut istilah adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Pengertian iman ini, anakku, ya, Pak Guru. kitab-kitab Allah dalam meyakini dengan penuh hati bahwa kitab-kitab Allah ini benar-benar diwahyukan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Nabi atau rasul. Diragukan isinya agar menjadi pedoman bagi umatnya. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, mari kita bernyanyi, ya. Ini ada lagu nadanya yaitu Pelangi. Ini Pak Asep contohkan, ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, itu adalah nada pelangi untuk bisa memudahkan kalian dalam mengenal dan mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Anak-anakku sekalian, kitab Taurat ini, ya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan petunjuk bagi Bani Israel. Untuk yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan dan dijadikan sebagai pedoman bagi umat Yahudi. Jadi ada umat-umat tersendiri, ya. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah kitab Injil, anak-anakku sekalian, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Dan yang keempat, anak-anakku sekalian, yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk
dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Hanya bangsa Arab anak-anakku sekalian. Jadi untuk seluruh umat manusia dengan sebutan rahmatan lil Alamin. Ya, seluruh umat manusia. Ini adalah dalilnya anakku sekalian ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'ida. Ini adalah artinya ya anak-anakku sekalian yang kami cintai. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab Allah yang turunkan sebelumnya. Anak-anakku sekalian, fungsinya ya, fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai petunjuk. Ya, manusia hidup di dunia memerlukan petunjuk agar hidupnya terarah. Ya, petunjuk yang diperlukan harus mempunyai kualitas yang tinggi, melebihi petunjuk yang dapat membimbing manusia ke arah tujuan hidup hanyalah kitab Allah yang dibagikan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Ini anak sekolahan, ya. Ini adalah perilaku orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci. Selanjutnya berusaha menjaga kitab sucinya. Mau mempelajari dan bersungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalamnya. Berusaha untuk mengamalkan. Jadi bukan hanya sekedar menghargai atau menjaga kesuciannya, tapi juga mengimplementasikan ya petunjuk-petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha memperluaskan petunjuk-petunjuknya, berusaha untuk memperbaiki bacaannya dalam mempelajari ilmu tajwid. Ini dikhususkan untuk Al-Quran. Yaitu yang terakhir yaitu tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci tersebut dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir anak-anakku sekalian yaitu kesimpulan iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu adalah mengakui, mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab ya, kitabnya kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya ya, mengingkari salah satunya sama saja dengan mengingkari seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, itu adalah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu Pak Asep ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, untuk kalian selesaikan ya. Ada sedikit mungkin problem-problem yang perlu diselesaikan. Untuk itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum paham ya, silakan dipertanyakan ya. Ayo anak-anakku, mungkin ada yang belum paham, silakan ditanyakan tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak bertanya. Ya Nasrullah, silakan bertanya. Ya, bertanya Pak Guru. Kitab-kitab tersebut itu isinya apa sama Pak? Ya, terima kasih Nasrullah, pertanyaan yang bagus. Untuk kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala isinya berbeda-beda ya. Berbeda-beda, kitab Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran itu mempunyai isi kandungan yang berbeda-beda yang ditunjukkan kepada umat-umatnya. Jadi ada umat-umat tertentu kecuali yaitu Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia ditujukan sebagai pelengkap atau penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Baik, pertanyaan yang bagus dari Nasrullah. Ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin dari Lu'lu' Malviro atau dari Nadifa Karim bisa bertanya dari Sudah jelas Pak Asep. Sudah jelas. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Kalian
akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Akan saya share ya LKPD-nya. Oleh karena itu mohon dijawab ya. Untuk itu silakan didiskusikan, dimusyawarahkan dengan baik ya sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditugaskan kemarin ya. Silakan berunding, nanti salah satu dari ketua kelas menyampaikan atau mempresentasikan jawabannya. Baik, terima kasih. Baik. Sudah anak-anakku sekalian, sudah didiskusikan? Sudah, Pak. Sudah. Anak-anakku sekalian, baik untuk kelompok 1 ya. Untuk Natifa Karim ya. Iya, Pak. Kan ya. Jelaskan pengertian dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak. Jawabannya, iman kepada kitab Allah itu berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman agar manusia dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu Pak jawabannya, Pak. Baik, terima kasih Nadifa. Kita beri aplaus yang Tepuk tangan. kalian. Baik, terima kasih. Untuk kelompok yang kedua yaitu Nasrullah. Nasrullah ada? Ada, Pak. Masih ke kamar mandi, Pak. Kamar mandi ya. Baik. Nasrullah ada? Ada, Pak. Ya, untuk yang pertanyaan Saya yang nomor lagi. 2. Anak nomor 2 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasulnya untuk umat-umatnya beserta ya. Untuk itu sebutkan dan jelaskan nama kitab suci beserta para nabi dan rasulnya yang menerimanya. Ayo Nasrullah silakan. 1. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Isa. 3. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, pinter sekali Nasrullah. Beri tepuk tangan yang keras. Terima kasih. Untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok ketiga, Alvin. Ada Alvin? Oh iya. Saya mau kamar mandi, Pak. Alhamdulillah. Saya ke Puyuh lagi nih, gimana ya? Ya, silakan. Baik, ada yang mewakili ya, ada yang mewakili. Saya aja, Pak, enggak apa-apa. Oh iya. Saya empet dulu lah. Oh iya, sip ya. Baik. Pertanyaan nomor 3 ini ya. Silakan dijawab. Dapat hadiah apa, Pak, kalau jawab? Ya, maunya apa? Es krim atau balon? Ya, mau nikah aja, wis. Oh, alhamdulillah. Ya, Pak nanti akan antarkan ya. Ya. Bu, enggak boleh ya. Selamat melanjutkan ya. Halo, Mas Alvin. Waktunya. Nah, baik, silakan dijawab. Apa, Pak, soalnya, Pak? Ya, soalnya saya bacakan kembali ya. Ahmad beragama Islam, beragama Kristen. Sejak kecil keduanya berteman dengan baik. Ketika Rudi mengalami kesulitan dalam hal belajar, Ahmad selalu berusaha untuk belajar bersama-sama, artian mengajarinya. Itu juga sebaliknya. Ahmad ini adalah seorang yang rajin beribadah kepada Tuhannya. Begitu juga sebaliknya, yaitu Rudi juga rutin dalam menjalankan ibadahnya, yaitu di gereja. Pertanyaannya yaitu apa yang kalian ketahui dengan narasi tersebut dan bagaimana keterkaitan dalam materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya seperti mahasiswa ya, Pak. Saya masih SMP loh. Oh iya, ini adalah pertanyaan. Terima kasih, Pak. Jadi Ahmad sama Rudi itu memang temenan, Pak. Itu kebetulan teman saya kayaknya, Pak. Oh iya, baik. Islam sama Kristen itu kaitannya kalau di Al-Quran itu memang harus toleransi, Pak. Jadi harus saling membantu dan masing-masing beriman kepada Tuhannya masing-masing. Pertama Islam harus percaya dengan Al-Quran karena tadi Al-Quran diturunkan
kepada Nabi Muhammad gitu. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada Waktunya, nggih. Waktu. Sudah itu aja Pak, cukup. Oh iya, terima kasih. Beli itu tangan yang raja. Ya baik, sampai itu ya pertanyaan. Baik anak-anakku sekalian yang kami cintai, pada kesempatan kali ini kesimpulannya yaitu sebagai orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam artian setiap orang atau setiap manusia mempunyai agama dan pemeluk masing-masing dalam keyakinan yang berbeda-beda, maka kita harus saling menghargai dan saling mencintai. Baik anak-anakku sekalian, itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk pembelajaran minggu depan yaitu tentang sholat sunnah. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri pada kesempatan kali ini bisa dipimpin Nadifah untuk berdoa. Baik, teman-teman, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa dengan bacaan Ummul Quran. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Kesehatan, jangan lupa sholat, ya. Jaga diri sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Baik, terima kasih. Lama sekali Pak Asep ini tadi ngajarnya. Nggak ada yang mengingatkan. Baik, langsung ke Bu siapa tadi yang Bu Sokifatul, monggo. Oke, langkah-langkahnya sudah lengkap. Sudah lengkap, menyenangkan, menguasai kelas sehingga nggak ada yang berani rame. Muridnya tekan. Sudah ngantuk, Bu. Turun, Bu. Sudah, itu saja Bu Sofiatul. Ngapunten, Pak. Baik, Pak Saiful, monggo. Ya, terima kasih. Jadi untuk penampilan Pak Asep tadi, ya saya dapat mengamati bahwa memang sudah berupaya dan memerankan sesuai dengan apa kriteria-kriteria yang memang harus masuk di situ. Ya, memang ya namanya kita sama-sama belajar ya intinya, jadi memang kita masih harus terus meningkatkan wawasan kita dan pengalaman kita. Jadi baik kalau emang dibandingkan dengan tampilan-tampilan yang sebelumnya, ini memang di Pak Asep tidak ada apa semacam penjajakan kepada pengetahuan peserta didik ya, baik dengan pretest ya. Kalau sebelumnya itu ada pretest, jadi untuk menjajaki seberapa kemampuan anak. Baik, kemudian yang kedua, gambaran proses pembelajaran yang akan dilalui itu juga belum disampaikan. Nah, tahapan pembelajarannya nanti bagaimana, lalu bagaimana itu juga belum disampaikan tadi. Berikutnya, memang penjelasan disampaikan memang terkesan monoton, itu kurang variatif, sehingga penekanannya perlu dicari variasi-variasi yang lebih lebih banyak lagi. Tadi sudah ada semacam menyanyikan dengan lagu pelangi ya, nah, itu sudah bagus. Dengan nanti perlu ditambah lagi, jadi di sela-sela penjelasan itu sehingga tidak terkesan monoton, nanti siswanya ngantuk kan begitu. Siap, Ustaz. Iban, matur nuwun ngoten mawon. Siap. Terima kasih, Ustaz.
Ya, sama-sama. Oke, baik. Mungkin komentar sedikit dari saya secara keseluruhan sudah bagus Pak Asep ya. Cuma nanti ketika PPL, penjelasan penyampaian materi itu tidak perlu terlalu lama ya. Jadi yang lebih baik dan lebih banyak ditampilkan itu adalah aktivitas-aktivitas siswanya begitu. Terus kemudian bahasanya mungkin ya bahasanya lebih dialogis ya dengan siswanya lebih komunikatif. Itu saja, yang lainnya sudah bagus Pak Asep. Siap. Terima kasih Ustaz.